Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Arab. Itu ada dasar dari pembelajaran bahasa Arab, yaitu kata dalam bahasa Arab terbagi tiga. Ada isim atau kata benda, ada fiil kata kerja, ada huruf kata sambung. Nah, di mana di situ menjadi kalimat. Jadi isim dan fiil atau isim, fiil, dan huruf itu bila digabungkan katanya menjadi kalimat. Nah, jadi dalam bahasa Arab ini pasti ada yang tiga ini, atau yang paling jelasnya ada isimnya, ada fiilnya, ada subjeknya, ada predikatnya. Nah, kemudian isim atau kata benda. Jadi isim itu adalah lafaz yang menunjukkan kata benda. Bisa kata benda, kata sifat, nama orang, nama binatang, tempat, atau yang lainnya. Tidak disertai dengan waktu. Jadi isim itu tidak disertai dengan waktu. Contohnya kata benda, kitabun. Kata benda, buku artinya. Kemudian kata sifat, katsiratun, banyak. Nama orang, Ahmadun. Binatang, al-filu. Nama tempat, masjid. Nah, ada isim yang diawali alif lam, contohnya al-ustadzu. Nah, isim yang diawali huruf jar itu ala. Nah, alal kursi. Habis apa lagi? Terakhir bisa menerima tanwin. Rojulun, bintun. Lagi yang menerima tanwin. Nah, itu adalah isim. Ciri-ciri isim. Kemudian dilanjutkan lagi ke fiil atau kata kerja. Nah, tadi itu kan kata benda. Isim tadi kata benda. Kata sifat, nama orang, binatang, tempat, atau yang lainnya. Sedangkan fiil atau kata kerja, nah, jadi fiil ini adalah setiap kata kerja atau perbuatan yang menunjukkan kata kerja. Nah, menunjukkan kata kerja dan juga menunjukkan terjadinya perbuatan. Nah, terjadinya perbuatan itu misalnya bisa yang sudah lewat perbuatannya, bisa sekarang, bisa akan datang. Bisa juga perintah, bisa juga larangan. Nah, habis itu fiil itu ciri-cirinya bisa ada qad aflahal mu'minun. Nah, sungguh artinya qad ini artinya sungguh. Nah, sayadhabu ada sin, saupa, qad, sin, saupa, dan ta nisakinah, qalat. Nah, kemudian ada juga fiil yang fiil mudhari. Nah, fiil mudhari ciri-cirinya yang diawali alif atau alif, aqulu, aku berkata. Ada yang diawali huruf nun, naqulu, kami berkata. Ada yang diawali huruf ya, yaqulu, dia laki-laki berkata. Diawali huruf ta, taqulu, dia perempuan berkata. Nah, itu adalah kata kerja. Karena kata kerja itu bisa tadi kan qala yaqulu. Yaqulu itu sedang
berbicara. Kemudian masa lampau, qala, telah berbicara. Nah, itu. Jadi fi'il adalah kata kerja. Kemudian disambung ke kata sambung atau huruf. Nah, kemudian masuk ke huruf atau kata sambung. Jadi huruf ini tidak bisa dipahami maksudnya kecuali bersambung dengan kata yang lain. Contoh dari huruf atau kata sambung bisa min, artinya dari, summa, kemudian, wa, dan, idza, apabila, au, atau in, jika. Nah, apabila dia sendiri, katanya sendiri aja, huruf ini sendiri aja, maka tidak dapat dipahami. Apa maksudnya dari, apa maksudnya kemudian, apa maksudnya dan, apa maksudnya apabila, atau, dan jika, harus ada setelahnya. Nah, kemudian masuk ke al-arqam, raqmun. Al-arqam jamak dari raqmun, artinya angka-angka. Nah, mufradnya raqmun, artinya angka. Kaidah mengenai bilangan adat. Adat sejenis dengan ma'dud. Nah, jadi adatnya sejenis dengan ma'dud, mengikuti tanda akhirnya seperti kata qalamun wahidun. Nah, sejenis mun wahidun. Karena ini akhirnya, nah, tanda akhirnya. Nah, jadi saya beri warna tanda akhirnya. Nah, tanda akhirnya yang muzakkar qalamun wahidun, yang muannas miksanatun wahidatun. Bilanya muannas kan juga dengan ciri ta marbutoh di belakangnya. Nah, kemudian yang B, adat tidak sejenis dengan ma'dud. Jika adat muzakkar ma'dud muannas. Nah, kalau ini kan sejenis, yang A, yang B itu tidak sejenis dengan ma'dudnya. Contoh, salah satu rijalin. Nah, tidak sejenis. Kenapa ada jenis? Karena adatnya apa? Adatnya ini kebalik ya. Ini adatnya muzakkar, nisanya muannas. Nah, kalau ini adatnya muannas, rijalinnya muzakkar. Paham? Ini kebalik aja anakannya ini. Nah, itu adat, kaidah bilangan adat. Nah, kemudian nah, ini kan A, B, lanjut ke C. Nah, bagian C itu adatnya sejenis dengan ma'dud. Adat sejenis dengan ma'dudnya. Ada asyara, mudarrisan. Nah, sejenis. Kemudian ehda asyarata mudarisan, asyarata mudarisatan. Nah, itu jenis. Kemudian yang D bagian kedua, adat selaras dengan ma'dud. Jadi adatnya selaras dengan ma'dud. Nah, ini diberi warna, adatnya yang mana? Warna merah. Ma'dudnya warna ungu. Nah, lihat saja di sini. Sedangkan bagian pertama tidak. Pertama adat tidak. Nah, jadi yang kada selaras hanya di bagian adat pertama. Nah, salasa asyara taliban. Salasa asyara libata atau talibatan. Nah, kan beda. Yang ini beda dengan ini. Beda dengan ini. Karena ini selaras. Ini adatnya, ini ma'dudnya. Nah, jadi adatnya ada dua. Adat sama adat ini kada selaras. Nah, Selasa asar ini artinya 13 siswi. Ini 13 siswa. Nah, jadi yang maksud selaras itu ini. Nah, warna selaras ini warna merah dengan
ungu, merah dengan ungu. Nah, sedangkan yang warna coklat tidak selaras. Ini muannas, ini muzakkar, ini muzakkar, ini muzakkar, ini muannas, ini muannas. Nah, kemudian yang adat ini tidak berubah mengikuti jenis ma'dud. Nah, jadi yang ini adatnya tidak berubah mengikuti jenis ma'dud. Adat mana? Yang adat mana? Nah, jenisnya kada berubah. Apa? Hamsuna. Nah, hamsuna musliman. Adat ini ma'dud. Ini kan jamak. Ini mufrad muzakkar, ini mufrad muannas. Nah, kemudian mi'atun ulang. Mi'atun ada artinya 100. Nah, mi'atun tolibin au tolibatin. 100 siswa. Jadi kada mengikuti kada mi'atun tulab atau tolibat, kada dijamakan tolibin tetap tolibin, kada jamak tolibatin tetap tolibatin, tidak jamak. Nah, sama ini hamsuna 50, muslimannya tetap mufrad, muslimatannya tetap mufrad. Nah, itu maksud dari adat itu tidak berubah mengikuti jenis ma'dud. Ada mungkin berubahnya, hamsuna tetap hamsuna walaupun ini mufrad. Nah, padahal ini kan jamak hamsuna. Kemudian lanjut ke kaidah 2. Kaidah 2 berkenaan dengan ma'dud. Nah, jadi yang kedua ini kita membahas tentang ma'dudnya. Nah, ma'dudnya contoh. Yang A, ma'dud dari angka 3 sampai 10 adalah jamak majrur. Nah, 3 sampai 10 adalah jamak majrur. Nah, nih majrur. Salah satu kitabin. Ma'dud dari 11. Nah, ini kan adat nih. Ini adat. Ma'dudnya harus maka jamak salah satu kutubin. Jadi jamak majrur jamaknya jamak kutubun. Karenanya majrur, jamak majrur berarti kutubin. Nah, asalnya kutubun jadi kutubin. Nah, asalnya kutubun jadi kutubin karena jamak majrur. Yang B, ma'dudnya dari angka 11 sampai 99 adalah mufrad mansub. Contohnya, tadi kan 3 sampai 10 itu jamak majrur. 11 sampai 99 itu mufrad mansub. Harus mufrad lah, jangan jamak. Nah, ahada asyara kawa kiban. 11 bintang. Kada mau 11 bintang-bintang, harus 11 bintang. Jadi mufrad itu artinya satu. Mufrad mansub, satu yang berbaris nasab. Nah, kawa kiban. Ban bermakna satu. Kawakib itu satu mufrad. Nah, barisnya apa? Kawakiban mansub atau patah hatain. Nah, kemudian yang C, ma'dud dari angka 100 adalah mufrad majrur. Nah, 3 sampai 10 tadi kan jamak majrur. Nah, asalnya kan kitabun jadi kutubun, karena jamak majrur jadi kutubin. Nah, kalau ini mufrad. Nah, tadi kan jamak, kalau ini mufrad majrurnya. Nah, contoh mi'atun kitabin, bukan mi'atun kutubin, bukan mi'atun kitabin. Asalnya kan kitabun. Mufradnya kitabun. Ketika majrur kitabin. Jadi mi'atun kitabin. Mi'atu kitabin. Mi'atu kitabin. Nah, mungkin sudah berakhir penjelasan dari saya. Untuk pertanyaan, silahkan nanti bisa di komentar atau nanti via WhatsApp. Untuk itu, saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.